Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang seorang janda cantik pemilik kos yang jatuh cinta pada seorang pria muda. Apakah cinta mereka akan berjalan mulus? Perbedaan usia yang sangat jauh. Apa akan jadi penghalangnya? Like dan subscribe ke channel ini. Sangat membantu membuat channel ini terus berkembang. Buat yang sudah subscribe, saya ucap terima kasih dan saya doakan semoga mendapatkan kelimpahan rezeki yang banyak. Baik. Kita langsung mulai ceritanya. Paviliun kecil di ujung jalan sempit kota Banyuwarna itu tak pernah benar-benar sepi. Meski tak ada lalu lalang kendaraan atau suara televisi dari ruang tengah, suara rintik hujan, desiran angin, dan gemerisik daun yang jatuh sudah cukup membuat suasana terasa hidup. Namun malam itu, ada satu suara yang membuat Bu Yuni tak bisa memejamkan mata. Ketukan ritmis dari kamar nomor 7. Sudah 20 tahun lebih Bu Yuni mengelola rumah kontrakan kecil itu. 8 kamar, semua terisi oleh penyewa muda, mahasiswa pekerja kantoran, anak-anak rantau yang mengejar harapan di kota ini. Ia mengenal semuanya dengan baik. Si Dita yang suka pulang tengah malam, Bram yang doyan bikin mie jam 2 pagi, hingga Rara yang langganan telat bayar listrik. Tapi Dion, penghuni baru kamar nomor 7, berbeda. Pria muda itu datang sebulan lalu dengan koper besar dan mata sayu yang tampak menyimpan rahasia. Sejak hari pertama, Bu Yuni langsung merasa ada yang ganjil. Dion jarang keluar kamar, tidak pernah ikut nonton TV di ruang tengah, apalagi bergabung mengobrol di teras seperti penghuni lain. Hanya sesekali, ia terlihat berjalan cepat menuju warung depan untuk membeli makan, lalu menghilang lagi di balik pintu kayu kamarnya yang selalu tertutup rapat. Tapi bukan itu yang mengganggu Bu Yuni. Setiap malam dari balik dinding tipis itu terdengar suara ketukan cepat beraturan dan seolah tak pernah lelah. Tea-tea, tea-tea, klak-klak-klak. Awalnya Bu Yuni mengira itu suara keyboard, tapi nadanya terlalu rapat dan tempo tak biasa. Bukan suara mengetik biasa. Rasa penasaran yang menggelitik membuatnya bangkit dari kursi rotan, sapu di tangan sebagai alibi. Pelan-pelan ia menyusuri lorong menuju kamar Dion. Jantungnya berdebar saat ia mendekatkan telinga ke pintu. Tak-tak-tak. Klak-klak. Hah, hampir aja. Terdengar gumaman dari dalam. Bu Yuni mengernyit. Dion berbicara sendiri. Matanya melirik kanan-kiri memastikan tak ada penghuni lain yang memperhatikannya. Malam terasa semakin dingin. Atau mungkin hanya karena pikirannya yang mulai menjelajah ke tempat yang tak terduga. Esok harinya, saat Dion keluar membeli makan, Bu Yuni menghampiri Rini yang sedang menjemur pakaian. "Rin, kamu pernah dengar suara dari kamar Dion malam-malam?" tanyanya pelan. Rini mengangguk santai. "Kayak suara ngetik gitu, Bu. Tapi cepet banget. Mungkin dia kerja atau nulis." Pukul 2 pagi kerja. Bu Yuni menyipitkan mata. Tumben ada anak kos yang antisosial kayak dia. "Dia nggak pernah ganggu siapa-siapa kok, Bu." "Baik juga," jawab Rini. Bu Yuni mengangguk meski hatinya belum puas. Ada sesuatu yang membuatnya terusik. Entah rasa penasaran atau mungkin sesuatu yang lain yang lebih dalam, yang belum berani ia akui. Malam itu, ia kembali duduk di kursi rotan kesayangannya, mencoba membaca majalah, tapi pikirannya melayang. Suara ketukan dari kamar Dion kembali terdengar. Lebih jelas, lebih menembus ruang dan waktu. "Jangan-jangan dia hacker," gumamnya, teringat berita televisi tentang remaja-remaja jenius yang membobol sistem dunia maya dari kamar kecil mereka. Tapi benarkah itu alasan sebenarnya ia begitu tertarik? Bu Yuni tak ingin mengakuinya. Tidak sekarang. Namun malam-malam berikutnya, suara itu terus menemaninya, dan ia mulai menunggu suara yang tak biasa dari seorang pemuda yang mulai mengisi ruang-ruang kosong dalam hatinya. Pagi itu, udara Banyuwarna terasa lebih hangat dari biasanya. Sinar matahari menembus celah-celah dedaunan dan menyinari halaman kecil di depan paviliun. Bu Yuni sedang menyiram tanaman ketika suara langkah pelan terdengar dari arah lorong. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Dion, pria muda itu, keluar dengan jaket tipis dan celana training abu-abu, berjalan pelan menuju warung di ujung jalan. Bu Yuni sempat melirik dari sudut matanya. Tatapannya terpaku pada sosok Dion yang tinggi, rambutnya sedikit berantakan, tapi justru terlihat menarik di mata Bu Yuni.
Ia cepat-cepat mengalihkan pandangan dan pura-pura fokus menyiram pot bunga. Namun tanpa ia sadari, senyumnya muncul begitu saja. Beberapa menit kemudian, Dion kembali dengan kantong plastik di tangan. Saat melewati halaman, Bu Yuni memberanikan diri memanggilnya. "Dion, gak masak sendiri? Sarapan di luar terus." Dion tampak sedikit kaget, tapi kemudian tersenyum kecil. "Masak mie doang, Bu. Kadang malas cuci panci." Bu Yuni tertawa pelan. "Kalau gitu lain kali sarapan di sini aja. Ibu sering masak lebih." Mata Dion membesar sedikit, lalu tertunduk malu. "Serius, Bu?" "Wah, boleh juga sih," jawabnya. Jawaban itu membuat hati Bu Yuni bergetar. Ia sendiri tak mengerti kenapa ia berkata demikian. Biasanya ia bersikap netral terhadap semua penghuni, tapi Dion, ada sesuatu tentang pria itu yang membuatnya ingin tahu lebih, ingin memberi lebih, ingin dekat lebih lama. Hari-hari berikutnya, Bu Yuni mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Dion menyapa dengan suara pelan namun sopan, cara ia duduk menyendiri di teras saat malam, atau bagaimana dia menyesap kopi yang ia beli dari warung. Dan setiap malam, suara ketukan dari kamarnya menjadi musik yang entah bagaimana bisa menenangkan hati Bu Yuni. Kadang ia membayangkan, apakah Dion tahu bahwa seseorang sedang memperhatikannya dari balik tirai jendela ruang tamu? Apakah Dion menyadari bahwa ada seorang wanita yang tiap malam menunggu sekadar mendengar langkah kakinya? "Sampai kapan aku begini?" gumam Bu Yuni pada dirinya sendiri. Suatu sore, saat ia menyapu halaman yang sebenarnya sudah bersih, tapi hati memang tak bisa dibohongi. Ada getaran lembut yang mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Perasaan yang ia pikir tak mungkin kembali muncul di usia seperti ini. Ia sudah terlalu lama hidup sendiri, terlalu lama menganggap cinta sebagai cerita masa lalu. Namun kini hatinya berdenyut lagi, dan semuanya berawal dari suara ketukan keyboard di malam sunyi. Sejak pagi itu, hubungan Bu Yuni dan Dion perlahan berubah. Meski tak banyak kata yang mereka tukar, suasana di antara mereka terasa lebih hangat. Dion mulai lebih sering menyapa, bahkan sesekali duduk di teras bersama penghuni lain, walau hanya untuk beberapa menit. Namun Bu Yuni tahu dirinya memperlakukan Dion berbeda. Ia mulai memasak lebih banyak setiap kali membuat sayur lodeh atau tumis kangkung favoritnya. Ia menyisihkan satu piring dan meletakkannya di meja makan bersama catatan kecil bertuliskan, "Untuk Dion. Kalau suka, silakan ambil." Dion tak pernah berkata banyak, tapi piring itu selalu kosong keesokan harinya. Dan entah kenapa, itu cukup untuk membuat hari Bu Yuni terasa lebih hidup. Malam-malamnya kembali diisi suara ketukan dari kamar nomor 7. Tapi kini suara itu bukan hanya sekadar misteri. Ia sudah tahu jawabannya, bukan suara hacker atau pekerjaan rahasia, tapi game-game yang memacu adrenalin, menuntut ketepatan, dan kadang membuat Dion bergumam frustrasi di tengah malam. Namun, tahu itu semua tak membuat rasa penasaran itu hilang. Justru yang muncul kini adalah rasa yang jauh lebih dalam dan jauh lebih rumit. Suatu malam, saat sedang duduk sendiri di teras, Dion tiba-tiba keluar dari kamarnya. Ia mengenakan kaos oblong dan celana pendek, tampak santai dan segar setelah mandi. "Bu," sapanya. "Makasih ya buat makanannya tadi. Enak banget." Bu Yuni menoleh, tersenyum suka. "Ya besok ibu masakin lagi deh." Dion tertawa kecil. "Wah, saya jadi kayak anak ibu aja." Ucapan itu menampar pelan perasaan yang sedang tumbuh dalam hati Bu Yuni. "Anak." Suara itu menggema dalam kepalanya sepanjang malam. Ia memandang pantulan wajahnya di cermin, memeriksa kerutan di sudut mata, helai rambut putih yang makin banyak. "Apa aku sudah kelewatan?" bisiknya pada bayangan di cermin. Namun meski logikanya memohon agar ia berhenti, hatinya terus saja berdetak setiap mendengar suara langkah Dion di lorong, atau saat melihat kaos putihnya tergantung di jemuran tersapu angin. Semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat rasa itu tumbuh. Bukan hanya sekadar perhatian, bukan hanya kekaguman, ada rindu yang muncul saat Dion tak terlihat seharian. Ada senyum yang terbit saat Dion berkata, "Makasih Bu," dengan nada hangat yang begitu tulus.
Cinta barangkali bisa muncul di waktu yang tak terduga. Dan malam itu, Bu Yuni sadar, ia tidak sedang bercanda dengan perasaannya sendiri. Hari itu langit Banyuwangi diselimuti mendung tipis, udara terasa lembab, dan Bu Yuni berdiri di dapur dengan tangan sibuk mengiris bawang. Tapi pikirannya melayang entah kemana. Ia melirik jam dinding, sudah hampir pukul 9 pagi. Langkah pelan terdengar di lorong. Dion keluar dari kamarnya, menguap kecil, lalu mengucek mata. Bu, pagi. Sapa Dion tersenyum singkat. Pagi. Dion. Udah bangun? Mau sarapan? Ibu baru masak nasi goreng. Ujarnya sambil mencoba terdengar santai, meski dalam dadanya ribuan kupu-kupu berkibar liar. Dion menoleh dan tampak ragu. Wah, boleh Bu, nggak ganggu. Ganggu gimana? Ibu masaknya juga buat kamu, jawab Bu Yuni cepat, lalu tersadar. Pipinya mulai memerah. Maksud ibu buat siapa aja yang mau makan? Dion hanya tertawa kecil. Makasih ya Bu. Mereka duduk bersama di ruang makan kecil. Suara sendok beradu pelan dengan piring, dan sesekali Bu Yuni mencuri pandang. Dion makan dengan lahap tapi sopan. Tangannya tidak pernah bergerak terburu-buru. Ia mengunyah perlahan. Ibu sering masak sendiri? Tanya Dion tiba-tiba. Bu Yuni mengangguk. Iya, anak-anak jarang masak. Paling ibu yang sering ke dapur. Lagi pula kalau masak buat diri sendiri tuh sepi. Dion menoleh. Menatapnya sejenak. Sekarang nggak sepi kan? Pertanyaan itu membuat waktu seakan berhenti. Bu Yuni tersenyum tipis, menatap nasi goreng di piringnya. Lalu berkata pelan, iya, sekarang nggak sepi. Hari-hari setelah itu jarak di antara mereka semakin dekat. Dion mulai terbiasa duduk sebentar di teras setelah main game. Kadang hanya untuk ngobrol ringan atau menyeruput teh buatan Bu Yuni. Ia tak lagi hanya penyewa kamar. Ia mulai terasa seperti bagian dari rumah itu. Namun di hati Bu Yuni, jarak itu justru membuat segalanya semakin sulit. Ia ingin menganggap Dion seperti anak sendiri. Seperti yang seharusnya, tapi setiap tawa Dion, setiap senyumnya, setiap langkah kakinya yang pulang larut malam, semua itu bukan sekedar kekhawatiran seorang ibu kos. Itu lebih-lebih dalam, lebih membingungkan. Dan Bu Yuni tahu jika ini berlanjut, cepat atau lambat, ia harus memilih, menyimpan semuanya dalam diam atau mengungkapkan kebenaran yang mungkin tak pernah bisa diterima. Dunia malam datang dengan pelan, membawa udara dingin yang merayap hingga ke ubin. Paviliun kecil itu senyap, lampu ruang tengah menyala temaram, hanya Bu Yuni yang duduk di sana, menyandarkan tubuhnya di sofa tua. Televisi menyala menampilkan acara bincang-bincang malam, tapi pikirannya tak tertuju pada layar. Yang terngiang hanyalah suara ketukan dari kamar nomor 7. Tea tea tea. Klak klak. Seharusnya suara itu tidak berarti apa-apa. Hanya suara permainan. Hanya dentingan keyboard. Tapi bagi Bu Yuni, suara itu sudah menjadi bagian dari malamnya. Irama yang ia tunggu seperti lagu pengantar tidur yang ganjil, namun menenangkan. Ia mencoba menertawakan dirinya sendiri. Aneh ya Yuk, dengerin suara keyboard orang, bisa bikin hati adem. Gumamnya pelan. Namun saat ia memejamkan mata, gambaran wajah Dion kembali hadir. Senyumnya, matanya yang menyipit saat tertawa, cara ia menyendok makanan dengan rapi, bahkan suaranya yang pelan tapi menenangkan. Bu Yuni menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak mau terus-menerus menyangkal perasaan ini nyata. Cinta ini nyata. Meski ia tahu tak seharusnya ia merasakannya. Dion tersenyum tipis lalu berjalan masuk dan duduk di kursi seberang. Ibu kelihatan kayak banyak yang dipikirin. Kalimat itu menusuk pelan. Seandainya Dion tahu apa yang sebenarnya memenuhi pikirannya malam ini, seandainya ia tahu betapa selama ini Bu Yuni hanya bisa memandang dari jauh, menahan diri untuk tidak mencintai terlalu dalam. Ibu udah biasa sendirian, jawabnya pelan. Lagian ada kalian semua di sini. Ibu gak merasa sepi. Dion menatapnya, ada sesuatu di matanya yang membuat Bu Yuni ingin menangis. Bukan karena sedih, tapi karena rasa yang begitu penuh dan tak punya tempat untuk berlabuh. Kalau ibu butuh teman ngobrol, ujar Dion, saya ada kok. Senyum Bu Yuni muncul.
Tapi hanya sebentar. Terima kasih Dion. Setelah Dion kembali ke kamarnya, Bu Yuni hanya bisa duduk termenung. Kata-katanya masih menggema. Saya ada kok. Namun ia tahu, Dion berkata begitu karena kebaikannya, bukan karena tahu isi hati yang sesungguhnya, dan perasaan yang tumbuh ini tak bisa ia abaikan lebih lama. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel dan mulai mengetik. Dion, kalau kamu ada waktu, bisa ke kamar ibu sebentar? Ada yang mau ibu bicarakan. Butuh waktu cukup lama hingga ia berani menekan tombol kirim, dan tak sampai 1 menit, ponselnya bergetar. Baik Bu, saya kesana sekarang. Jantungnya berdegup seperti genderang. Ia berdiri merapikan jilbabnya, mengatur nafas. Tak lama terdengar ketukan lembut di pintu. Tok tok tok. Dengan langkah pelan, ia membuka pintu. Dion berdiri di sana. Wajahnya tenang, sedikit cemas. Ia masuk dan duduk di tepi ranjang setelah Bu Yuni mempersilahkan. Dion menoleh, menatap langsung ke matanya. Karena ibu adalah rumah ibu, gak cuma ada di sini. Ia menunjuk dadanya. Tapi juga di sini, lanjutnya sambil menepuk lembut kepalanya. Bu Yuni tertawa kecil. Air mata masih menggantung di sudut mata. Kamu ini bikin ibu makin takut kehilangan. Kalau begitu, jangan pernah lepasin saya, bisik Dion. Lalu dengan perlahan tanpa suara, Bu Yuni menyandarkan kepalanya di bahu Dion. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasa tenang tanpa harus pura-pura kuat. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa bersalah, hanya ketulusan dua hati yang saling menemukan, meski di waktu yang tak biasa. Malam itu, suara ketukan dari kamar nomor 7 tidak terdengar. Keyboard ditinggalkan, game belum diselesaikan. Yang tersisa hanyalah detak dua hati yang sama-sama memilih untuk tinggal, untuk bertahan, untuk mencinta meski dunia tak akan pernah benar-benar mengerti. Pagi menjelang perlahan, menyapu sisa embun yang masih bergantung di dedaunan. Paviliun kecil di sudut Banyuwarna kembali terisi suara-suara pagi, burung berkicau, panci berdenting dari dapur, dan tawa pelan dari para penghuni yang mulai bersiap menjalani hari. Tapi bagi Bu Yuni, pagi ini berbeda. Ia berdiri di dapur, tangannya sibuk menyiapkan sarapan, tapi wajahnya menyimpan rona yang tak pernah ada sebelumnya. Rona damai sekaligus gugup. Di meja makan, 2 piring sudah tersaji rapi, telur dadar dan sambal terasi kesukaan Dion. Langkah kaki Dion terdengar dari lorong. Ia masih mengenakan kaos tidur, rambutnya sedikit kusut, tapi matanya berbinar. Pagi Bu, sapanya lembut. Pagi Nak, makan dulu ya. Ibu masak khusus buat kamu, jawab Bu Yuni dengan senyum yang lebih lembut dari biasanya. Dion duduk, mereka makan dalam hening yang nyaman, sesekali saling pandang dan tersenyum, seolah hanya mereka berdua yang mengerti bahasa diam itu. Tidak ada janji yang diucapkan. Tidak ada label yang disematkan, hanya rasa yang tumbuh, perlahan namun pasti. Setelah sarapan, Dion membantu mencuci piring, suatu hal yang dulu tak pernah ia lakukan, tapi pagi ini segalanya berubah. Tindakan kecil pun terasa penuh makna. Saat ia selesai, ia berdiri di depan Bu Yuni yang tengah mengelap meja, wajahnya serius, suaranya rendah, nyaris seperti bisikan. Bu, saya tahu ini semua mungkin terlalu cepat. Terlalu sulit dipahami orang, tapi saya janji satu hal, saya akan jaga hati ibu selama ibu izinkan saya tinggal di sini. Di hati ini, saya gak akan kemana-mana. Bu Yuni menatap matanya dan untuk pertama kalinya, ia tak merasa ragu. Tidak ada lagi alasan untuk lari, tidak ada lagi alasan untuk merasa tidak layak. Ia mengangguk perlahan, senyumnya hangat dan tulus. Ibu percaya sama kamu. Hari-hari pun berlalu, mereka menjalani segalanya seperti biasa, tanpa sorotan, tanpa pengumuman. Bu Yuni tetaplah ibu kos yang teliti, Dion tetaplah pria pendiam yang lebih suka di kamar, tapi kini ada kedekatan yang tak bisa disembunyikan. Tatapan mereka, senyuman kecil saat bertemu di lorong, dan makanan yang selalu ada di meja untuk satu orang khusus. Sebagian penghuni mulai menyadari sesuatu, tapi tak ada yang berani bertanya. Mungkin mereka tahu bahwa beberapa cinta memang tidak butuh penjelasan, cukup dirasakan. Dan suara ketukan dari kamar nomor 7 masih ada,
Tapi kini bagi Bu Yuni, suara itu bukan lagi misteri. Itulah irama yang mempertemukannya kembali dengan harapan, dengan hidup, dengan cinta yang datang tanpa aba-aba namun menetap dalam senyap. Kita belajar bahwa cinta bisa hadir dalam bentuk dan waktu yang tidak terduga. Terkadang rasa itu datang bukan saat kita mencarinya, tapi saat kita paling membutuhkannya. Diam-diam tumbuh perlahan namun mengisi ruang hati yang lama kosong. Cinta sejati tidak mengenal batas usia, profesi atau pandangan orang lain. Ia hanya butuh kejujuran, keberanian, dan kesediaan untuk menerima seseorang dengan segala luka dan masa lalunya. Namun dalam segala indah dan getirnya, cinta tetap harus dijalani dengan kebijaksanaan, karena yang terpenting bukan hanya bersama, tapi bagaimana kita menjaga satu sama lain dalam diam yang saling menguatkan. Cerita ini adalah fiksi, seluruh tokoh, tempat, dan peristiwa hanyalah hasil imajinasi dan tidak bermaksud mencerminkan kenyataan. Jika ada kesamaan dengan kejadian nyata, itu semata-mata kebetulan. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe dan share ke teman-temanmu. Dukungan kecil darimu sangat berarti untuk kami agar bisa terus menghadirkan kisah-kisah menyentuh dan inspiratif lainnya. Terima kasih sudah membaca sampai akhir.